Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nikmatul Jannah, Gina Amalia, dan saya sendiri Dewi Anggita akan mempresentasikan mengenai materi manajemen peserta didik. Adapun materi yang akan dibahas yaitu meliputi pengertian manajemen peserta didik, proses penerimaan peserta didik baru, jenis dokumentasi kesiswaan, organisasi peserta didik, dan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan bakat dan minat peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen sendiri mempunyai arti yaitu suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta menggunakan atau mengikutsertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan konsep perencanaan pendidikan yang diukur dari HUMAM atau peserta didiknya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Beberapa hal yang menyangkut dengan proses penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru adalah mekanisme cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Kedua yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 kriteria. Pertama, kriteria acuan patokan. Kriteria acuan yaitu suatu penerimaan peserta yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, kriteria acuan norma. Kriteria acuan norma yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan beberapa jumlah daya tampungnya atau beberapa jumlah peserta didik baru yang akan diterima. Yang ketiga yaitu prosedur penerimaan peserta didik baru. Menurut Imron, ada beberapa prosedur penerimaan peserta didik baru, yaitu pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Jenis dokumen kesiswaan. Nah, jenis dokumen administrasi kesiswaan ini diantaranya ada 13, yaitu yang pertama, buku kegiatan harian pelaksana urusan administrasi kesiswaan, yang kedua, surat panggilan orang tua siswa, yang ketiga,
surat penskorsan. Yang keempat, surat pengunduran diri. Yang kelima, surat mutasi masuk siswa. Yang keenam, surat keterangan pindah atau keluar. Yang ketujuh, surat keterangan pindah sekolah. Yang kedelapan, surat keterangan ijazah asli belum jadi. Yang kesembilan, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Yang kesepuluh, surat keterangan pengganti ijazah yang hilang atau rusak. Yang ke-11, surat keterangan lainnya. Yang ke-12, surat keputusan tentang tata cara pemberian penghargaan. Dan yang terakhir yaitu buku klaver siswa. Nah, adapun tugas pelaksana bagian administrasi kesiswaan ada 4. Yang pertama yaitu program harian. Program harian yaitu misalnya mengisi buku kegiatan harian, mencatat nilai rapor dan nilai ujian ke buku induk siswa, melayani guru dan masyarakat tentang data siswa, membuat surat panggilan orang tua siswa, dan membuat surat penskorsan. Nah, yang kedua ada program bulanan, yaitu membuat surat keterangan siswa, mencatat mutasi siswa masuk dan keluar, dan membuat statistik siswa. Yang ketiga ada program semesteran, yaitu mengumpulkan leger nilai dan mengumpulkan buku rapor. Yang terakhir ada program tahunan, yaitu membuat program kerja, mengumpulkan data siswa, membuat daftar nama siswa, membuat nomor induk siswa, membuat buku klaper, membuat pernyataan calon siswa, menyiapkan kegiatan PPDB, membuat usulan BSM, mengumpulkan data siswa peserta ujian akhir, mencatat perkembangan belajar siswa dan lulusan, serta membuat laporan. Organisasi peserta didik. Organisasi merupakan sebuah wadah di mana setiap peserta didik diharapkan dapat berinteraksi dengan peserta didik lain demi mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi dapat diidentifikasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun yang lainnya. Keharusan peserta didik saat ini dalam suatu organisasi ditunjukkan untuk dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam berbagai hal, baik akademik maupun non-akademik. Yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan bakat dan minat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mengembangkan aspek yang sesuai dengan kurikulum. Jenis-jenis dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama yaitu krida, yang kedua karya ilmiah, yang ketiga latihan atau olah bakat atau prestasi, dan yang keempat jenis lainnya seperti koperasi peserta didik. Kemudian, pengembangan bakat dan minat peserta didik. Menurut Malayu Hasibuan, dalam KONI, pengembangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui pendidikan dan latihan. Bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Minat atau interest merupakan kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi, yang dimaksud dengan pengembangan minat dan bakat adalah usaha sebagai bentuk upaya membantu peserta didik supaya mendapatkan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak yaitu yang pertama, perlu didukung keberanian. Kemudian yang kedua, perlu didukung latihan. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Dan yang terakhir, perlu memahami hambatan pengembangan minat dan bakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.